Selamat pagi, siang, ataupun malam, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sekalian berada. Apa kabar? Semoga kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian selalu baik, semakin terberkati, dan selalu ceria di masa pandemi ini. Pada minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Pada minggu Advent yang pertama ini kita akan diajak untuk sharing dalam keluarga dengan tema keluarga tangguh. Seperti pengantar yang sudah saya berikan pada minggu lalu, pada hari ini pertemuan Advent yang pertama, kita diajak melihat kembali seberapa tangguh keluarga kita di masa pandemi ini. Dan pada pertemuan Advent yang pertama atau Minggu Harapan, kita diajak untuk membaca Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28. Dilanjutkan ayat 34 sampai 36. Mari sebelum kita mulai sarasehan Advent pada minggu ini, kita siapkan hati kita agar apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan saya bawakan menjadikan berkat bagi setiap orang, dan untuk mempersiapkan hati kita akan kedatangan Yesus Kristus di dalam hati kita dan di dalam hidup kita. Pengantar Advent yang pertama. Pada penuan Advent pertama ini, umat diajak berefleksi, memperdalam pengalaman imannya menghadapi situasi pandemi COVID-19 di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, saat pandemi COVID-19 membuat banyak keluarga Katolik harus tangguh dan berupaya agar tidak jatuh pada situasi sulit, terutama perekonomian. Yang ketiga, pertemuan Advent pertama ini, para keluarga diajak menyadari bahwa ketangguhan tidak hanya pada orang tua, namun juga seluruh anggota di dalamnya. Dan yang keempat, pertemuan ini diharapkan semakin membuka kesadaran untuk membangun suasana hidup berkeluarga yang tangguh dan militan, baik dalam segi iman dan kedewasaan hidup. 4 pengantar ini menjadi dasar akan perenungan kita selama pandemi dan menyiapkan hati kita untuk kedatangan Yesus Kristus. Tujuan pertemuan pertama ini atau sarasehan pertama ini adalah umat menyadari pentingnya ketangguhan di dalam keluarga, baik dari segi hidup beriman, asuhan hingga kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga Katolik yang sejati. Mewujudkan keluarga Katolik yang sejati. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian ini Engkau menjanjikan Juru Selamat Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur atas gerak pastoral yang sudah kami jalani, terutama ketika kami didera pandemi COVID-19. Semoga di tengah pandemi ini kami tetap bersemangat agar kami mampu menyongsong dengan sukacita, sehingga semakin menjadi keluarga yang tangguh dan berbuah kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa.
Amin. Kita lanjutkan dengan penyalaan lilin corona. Mari Bapak Ibu kita berdoa penyalaan lilin corona. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi keluarga yang tangguh, bersukacita dan berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pertemuan Advent yang pertama ini kita diajak menengok kembali pengalaman dan data. Jadi dasar dari pertemuan ini adalah survei atau data yang sudah diambil. Nah, survei sederhana tersebut dilakukan pada bulan Juni tahun 2020 kepada umat dan mahasiswa baik di Keuskupan Agung Semarang maupun di luar Keuskupan Agung Semarang. Yang kedua, survei ini dilakukan kepada 305 responden, terdiri dari 54,8% tinggal di wilayah perkotaan, 35,1% tinggal di wilayah pedesaan, dan 10,2% di wilayah pinggiran. Responden juga terdiri dari 74,4% orang muda antara umur 15 sampai 35 tahun, 22,6% orang dewasa 36 sampai 60 tahun, dan sisanya remaja 1% dan lansia 2%. Nah, ringkasan hasil survei. Yang pertama, sebagian besar responden sangat setuju bahwa Allah yang diimani dalam masa pandemi ini adalah Allah yang menemani, melindungi daripada Allah yang menghukum. Yang kedua, sebagian besar sangat setuju dengan memperkuat doa-doa secara pribadi di waktu malam untuk memperkuat harapan dalam desakan pandemi ini. Sebagian besar juga sangat setuju dengan doa yang dilakukan secara pribadi mendatangkan kekuatan. Yang keempat, sebagian besar meyakini bahwa Allah menolong melalui obat, fasilitas kesehatan, dan pertolongan medis. Yang kelima, sebagian besar juga sepakat bahwa pandemi ini membuat para responden semakin dekat dengan Allah dan sebagainya. Itu ada ringkasan hasil survei dari survei yang sudah dilakukan. Maka sudah bisa dilihat, sudah mendapatkan kesimpulan bahwa selama pandemi ini Allah selalu hadir di tengah-tengah kita. Allah yang menemani, Allah yang melindungi, Allah selalu ada saat kita percaya. Kesimpulan data yang pertama, intinya berdasarkan beberapa ringkasan data tersebut, COVID-19 pada akhirnya tidak hanya tentang sakit dan penyakit menular. Kedua, melainkan semakin menyadarkan kita akan kepedulian dan amal kasih. Peristiwa COVID-19 menjadikan kehidupan iman kita bukan sekedar sebuah perayaan dan syukur atas apa yang telah dicapai. Iman di tengah hempasan COVID-19 menjadikan iman yang tangguh,
menghadapi tantangannya. Kita menyadari bahwa iman juga merupakan karya kepedulian dan harapan tanpa pamrih. Bagaimanapun kejadian COVID-19 harus menjadikan kita untuk terus menjalani kehidupan yang sehat, mencintai orang di sekitar kita, dan terus bertumbuh serta bertahan. Jadi, kesimpulan data ini semakin memperkuat iman kita akan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Karena COVID-19 itu bukan soal tentang sakit dan penyakit menular ya, tetapi kita diajak peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan. Karena sebagai orang Katolik, kita harus serupa dengan Yesus, mau berkorban, mau berbagi, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Jadi mengurangi harta kita dan diberikan pada sesama untuk mengikuti Yesus. Nah, pertanyaan pendalaman dari survei tadi. Yang pertama, berdasarkan ringkasan hasil data yang ada, apa tanggapan Anda? Kira-kira apa ya hasil survei tadi sesuai dengan keluarga Anda? Sudahkah keluarga saya tangguh? Sudahkah secara pribadi saya menjadi pribadi yang tangguh sehingga ketangguhan saya menular kepada keluarga saya? Yang kedua, bagaimana pengalaman di dalam keluarga Anda masing-masing ketika menghadapi situasi sulit dan cemas selama pandemi COVID-19 ini? Bagikan dan ceritakanlah pengalaman Anda. Bisa dibagikan kepada saudara-saudara yang ada di rumah, sanak saudara, keluarga, anak, ibu, kakak, dan siapapun yang ada di rumah. Berbagi, ceritakanlah pengalaman. Saling menguatkan satu sama lain, itu yang paling penting. Bahwa keluarga kita adalah keluarga yang tangguh. Meyakinkan, oh ternyata hampir 2 tahun pandemi ini kita bisa melewatinya. Dengan segala sesuatu cobaan, kita bisa melewatinya dengan baik. Nah, begitu. Itulah contoh dari jawaban tentang pertanyaan pendalaman ini. Semoga pertanyaan pendalaman ini bisa menjadikan kita lebih dekat dengan keluarga kita. Baik, kita lanjutkan dengan bacaan peneguhan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 34 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, kita lanjutkan dengan renungan dan simpulan atau simpul ya. Bacaan Injil Lukas menunjukkan teks-teks apokaliptik. Apa itu apokaliptik? Akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua, juga dikenal sebagai parousia. Injil Lukas menggunakan simbolisme tradisional Yahudi untuk menggambarkan apa yang akan terjadi ketika penghakiman terakhir. Berarti kalau Yesus sudah datang untuk kedua kalinya, itu adalah masa-masa penghakiman terakhir. Yang kedua,
Injil mengatakan bahwa orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan. Awan adalah simbol kehadiran Tuhan. Pesan Injil Lukas itu memberikan gambaran mengenai harapan dan keyakinan. Maka kita diajak bukan untuk cemas dan takut akan kedatangannya, namun supaya hati kita tidak terbebani oleh kekhawatiran dan segala hiruk-pikuk materialisme, namun senantiasa berharap dan berusaha untuk masa depan yang lebih baik. Jadi sudah jelas ya, kedatangan Kristus yang kedua dan akan melihat Anak Manusia datang dalam awan seperti Yesus naik ke surga. Yang ketiga, pada minggu-minggu pertama Advent ini, selama 1 minggu ini ke 1 minggu depan ini, kita diajak memaknai kedatangan Kristus dalam keagungan dan harapan baru. Kita diundang untuk bersiap dengan sukacita bagi kedatangan Kristus. Dia datang dalam hidup kita secara lahiriah maupun dalam indahnya misteri rohani, melalui sakramen dan terutama Ekaristi, dan dalam keagungan abadi pada hari terakhir. Jadi selama 1 minggu ini kita diajak memaknai peristiwa Advent yang pertama ini, Minggu Harapan. Dan kita harus selalu sukacita untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Dan kita juga diharapkan untuk mengikuti misa harian, yaitu melalui misteri rohani dengan mengikuti Ekaristi harian setiap paginya. Yang keempat, Advent di masa pandemi COVID-19 ini memberikan kita kesadaran dalam keluarga mengenai arti tangguh dan senantiasa melihat harapan baru. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan bahwa dalam gerak kehidupan yang pedih dan berat ini, Allah senantiasa hadir, serta kita diajak memiliki tanggung jawab untuk memikirkan kembali makna rumah dan keluarga bagi kita. Advent di masa ini, di minggu pertama ini, mengajak kita untuk sadar mengenai arti keluarga yang tangguh. Semoga keluarga kita tangguh dalam menghadapi masa pandemi ini. Hampir 2 tahun ya, apalagi ada sanak keluarga yang meninggal karena COVID, dan kita harus tetap berdiri agar kita belajar dan menjadi pribadi yang tangguh. Karena pribadi yang tangguh itu atau keluarga yang tangguh itu lahir dari pengalaman-pengalaman yang berat, ujian-ujian yang berat, akhirnya menjadi pribadi atau keluarga yang tangguh, dan pasti bisa melihat harapan baru akan peristiwa yang sulit. Sama halnya dengan Yesus yang menderita, wafat, dan akhirnya bangkit untuk menyelamatkan manusia dengan menebus dosa manusia. Dan setelah Yesus naik ke surga, Yesus akan hadir pada hari penghakiman. Tetapi kita harus yakin Allah senantiasa hadir dalam hati kita, di masa hidup kita, di perjalanan hidup kita ini. Pengendapan. Ajakan untuk meresapkan secara batin bagaimana arti kedatangan Kristus bagi hidup keluarga kita semua. Kira-kira artinya apa kedatangan Kristus bagi hidup keluarga kita? Bisa disaringkan dengan sanak saudara, istri, suami, anak, atau siapapun yang berada di rumah agar saling menguatkan satu sama lain. Nah, yang kedua, apakah kita merindukan dan merayakan masa Advent ini dengan berterima kasih kepada mereka yang telah bekerja untuk membantu atau membawa kebaikan dan kegembiraan bagi orang lain, menunjukkan kepada kita bahwa terang Kristus bersinar. Selama masa pembatasan sosial pandemi ini, saat kita menutup pintu, apakah kita tetap terus membuka hati
untuk keluarga, teman, masyarakat, dan bangsa kita ini. Bisa direfleksikan, mungkin selama pandemi kita merasa takut dan kita mengurangi komunikasi dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Pasti akan ada rasa was-was, khawatir jika kita keluar rumah, kita nanti bertemu, waduh, mungkin keluargaku ada masalah, takut, mungkin ada yang positif, aduh, akhirnya mengurangi pembatasan sosial pandemi saat ini. Tapi itu memang wajar. Maka kita melihat lagi selama masa pandemi ini, kira-kira saya sudah membantu atau memberikan kebaikan tidak. Tetap jaga prokes, tapi mau tidak mau sebagai orang Katolik kita diajak untuk lebih peduli kepada orang lain. Nah, ajakan untuk membangun niat. Di masa pandemi ini, marilah kita sebagai keluarga senantiasa memupuk rasa kasih dan solidaritas dengan sesama, terutama mereka yang terdampak dan terpapar COVID. Tetap peduli jika ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang masih terpapar virus corona. Yang kedua, marilah dalam keluarga kita senantiasa memanfaatkan kualitas hidup bersama sebagai sebuah keluarga, saling mensupport satu sama lain, saling terbuka satu sama lain. Itu yang paling penting. Mari kita memupuk dan memperkuat saat-saat doa dalam keluarga. Di masa pandemi ini, dari masa Advent ini, kita dituntut, diajak untuk memperkuat doa-doa dalam keluarga. Doa malam, doa sebelum tidur, doa makan, itu yang penting. Mungkin kalau pagi pada sibuk kerja, sekolah, dan lain sebagainya, tapi kalau malam mungkin dibutuhkan waktu 10 menit sampai 15 menit untuk berdoa bersama, dan bisa juga untuk bersyaring bersama di masa Advent ini. Yang keempat, mari kita memupuk tanggung jawab kesabaran dan harapan dalam keluarga. Sekali lagi, butuh support satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain di dalam keluarga. Agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang tangguh. Jika kita menjadi pribadi yang tangguh, ketangguhan kita dapat menular bagi saudara-saudara kita maupun anggota keluarga kita. Tetap semangat, tidak perlu untuk pesimis, karena harapan di masa Advent ini, di minggu pertama ini, adalah harapan yang pasti akan kedatangan Yesus Kristus. Hai Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk semua yang menderita dan berduka pada saat kesedihan, ketidakpahaman atas tragedi pandemi ini. Kami ingin berdiri bersama dan saling meneguhkan. Dalam krisis ini, kami berdoa, memohon belas kasihan dan kesembuhan bagi yang sakit, dan untuk kesehatan dan kekuatan bagi semua yang merawat mereka. Berilah kami ketangguhan dan kekuatan dalam keluarga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga sarasian Advent pertama ini dapat menguatkan kita, dapat memberikan hal yang positif dalam masa pandemi ini, dan semoga sarasian Advent yang pertama ini dapat memberikan harapan yang lebih baik akan kedatangan Yesus Kristus dan menyiapkan hati kita.
Tuhan selalu memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu, atas atensinya, sudah mau mendengarkan saya, sudah melihat video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk menjalani masa Advent dalam 1 minggu ini. Kita diajak untuk saling menguatkan satu sama lain, men-sharingkan, dan kita diajak pula untuk selalu bersyukur dan selalu berharap akan kedatangan Yesus Kristus. Minggu Advent, minggu pertama adalah minggu harapan. Semoga hati kita selalu diberkati kedamaian dan kebaikan dan kesucian untuk kedatangan Tuhan Yesus kita yang akan datang dalam hati kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan jika ada salah kata, kurang jelas, saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.